dan Aep. Dan kemudian Aep mengatakan bahwa itu Rudiana. Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya. Bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana, saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun. Tetapi Rudiana mengatakan bahwa Rudiana akan mengarahkan bagaimana kejadiannya dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan Aep. Bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi. Namun Aep dan Rudiana memberitahukan saya lagi untuk tidak khawatir dan mengikuti arahan Aep dan Rudiana. Namun karena sudah terlanjur dalam ruang Polres Cirebon, saya tidak bisa melakukan apa-apa dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan hukum dan peristiwa tersebut. Bahwa kemudian saya di dalam ruang Polres Cirebon langsung dilakukan BAP. Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Aep dan Rudiana untuk mengatakan bahwa saya sedang nongkrong di warung serta melihat segerombolan anak-anak yang melempari. Tidak terbukti ada pelanggaran etik dilakukan oleh Rudiana. Nah, yang sudah sejelas itu masih tidak terbukti. Astagfirullahaladzim, negara ini, ya Allah, azab. Tentang nama saya, Aris Papua, itu semua tidak benar, itu semua fitnah. Saya selama ini dinas di Polresta Cirebon yang berada di Sumber. Oleh berita tersebut yang ada di medsos, saya sangat dirugikan semua. Karena apa? Karena menyebut semua nama keluarga-keluarga besar saya. Jadi mohon diklarifikasi tentang menyebutkan nama saya dan keluarga saya. Mungkin begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peringatkan kepada saudara Dede buat pengacara Rudiana ya. Itu si pengakuan Dede itu sama yang mengasih tahu Bapak Deddy Mulyadi itu benar ya. Emang benar dia pelakunya. Sekarang DPO menghilang lagi Rudiana ya. Aib juga disimpan di Polda Jabar. Kamu apa dibayar apa? Dibayar berapa sama itu Rudiana? Sehingga menutupi dan membela orang jahat. Orang benar kamu diamin. Coba cara apaan itu? Ya teman-teman, tadi kita telah menyaksikan beberapa video yang Mimin tonton ya. Dimana yang pertama pengakuan si Dede bahwa dia disuruh Aep dan Rudiana untuk mengakui skenario yang ingin dia jawab di waktu persidangan. Dan juga dia sudah meminta maaf ya kepada 6 narapidana. Dia telah mengakui dia telah berbohong ya, membuat suatu keterangan palsu. Kita akan lihat untuk video selanjutnya. Terhadap Aep, udahlah proses aja. Kenapa mesti nunggu putusan PK? Menurut kami nggak perlu. Kenapa? Dedenya udah ngaku bahwa itu nggak pernah terjadi kok. Mereka berdua. Padahal Aep mengatakan dia sama Dede. Sekarang Dede bilang udah. Terus kalau bukan palsu apa namanya? Mudah sekali kok itu kok. Kenapa mesti ditunggu? Kalau menurut saya ya. Itu kan itu yang kami mau diskusikan dengan teman-teman di Barreskrim gitu kan. saya boleh tanya ke Pak Muram? Boleh, silakan. Muram tadi Pak Muram ya. Jadi Pak Muram. Iya, apa ya? Jangan terlalu lu aja pegang gini tak. Nah, iya. Jadi yang Cek audio. Mi cek pun. Cek. Lagi. Cek. Ali ya? Iya. Ya, Mas. Oke, standby 3 2 1 sikat. Pak, tadi kan Pak Dina mengatakan katanya Bapak yang apa ya? Iya, betul. Ini kondisinya tadi Kondisinya masih
keluar darah prinsip seperti demokrasi. Makanya yang mulai dari mulut itu ada darahnya, dari sini masuk kering, masih bakal bawa pulang ke sore. Itu kalau menurut Aldi dia diapain? Ya dipukul, digampar, diinjek, air kencing, ya segala macam lah. Ini siksa aja. Dapat tadi kan hari ini jadi saksi ya, Iya, betul. pemerintahan hari ini. Iya. Berapa pertanyaan Pak yang di Ini baru pertanyaan ini aja, masalah keluarga aja, sampai iya. Dalam perjuangan di depan SMP bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 ya, saat itu sebagai orang tua saya punya kira untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Bapak akan lapor ke polisi? Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin tahu penyidik reskrim, Pak. Saya cuma melapor ketika sudah tinggal belum menit dan mereka melakukan, kita serahkan ke reskrim yang melakukan. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengaku mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itu yang harus dituangkan di HP dan BKK. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para pekerja tersebut yang tadi. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Menurut Bapak itu Peggy yang ketak kemarin dia di peradilan atau bukan? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut terpidana. Disebutkan Terpidana. Kemudian tersebut dilakukan pengembangan sama penyidik. Ya. Penyidik yang menjelaskan. Oh begitu. Kalau yang dua lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak? Nggak tahu ya. Ya kawan-kawan, tadi kita telah melihat ya beberapa untuk statement ya, dimana tadi Hotman Paris menginterogasi Ibtu Rudiana. Apakah benar ya AF ya yang memberi keterangan palsu itu? Dan kita telah lihat jawabannya tadi teman-teman. Dan apakah tadi Hotman Paris menyatakan apakah sedetail itu ya untuk keterangan saksi? Tadi kita telah lihat ya dan kita dengar pengakuan dari Ibtu Rudiana. Begitu juga dengan Jutek Bonso ya dari Pradi. Dia menyatakan untuk AF dan Dede, salah satunya AF ya, AF lagi nih yang belum muncul nih teman-teman. Nggak tahu keberadaannya di mana. Inilah salah satu kunci dalam kasus ini karena dia itu yang pertama yang mengirim Dede untuk mengakui ya, untuk bersaksi di kasus Bina Cirebon ini. Jadi mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.